Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 SPI akan menjelaskan tentang materi yang akan kami sajikan, yakni terkait dari partai politik dalam sistem politik Indonesia pada era Orde Lama. Baik, selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita masuk sekarang ke dalam rumusan masalah. Di sini kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu terkait dengan apa yang menjadi faktor munculnya multipartai pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kehadiran partai politik sendiri itu pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia setelah didirikannya Dewan Rakyat atau gerakan ini oleh beberapa partai nasional Indonesia seperti contohnya ada PNI, Partai Nasional Indonesia, yang merupakan partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927, dan partai PNI ini didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan, PNI baru memasuk sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Begitu. Nah, yang kedua di sini kami ingin mengambil rumusan masalah dari bagaimana sistem politik Indonesia terhadap partai politik pada era Orde Lama. Nah, jadi partai politik pada era Orde Lama mengalami pasang surut sesuai dengan kehendak penguasa dari pemerintahan saat itu. Nah, kehidupan partai politik sendiri mengalami pasang surut ketika diterapkannya demokrasi parlementer pada saat itu. Dan pada saat lahirnya maklumat dari pemerintah nomor 10, disinilah awal dari tumbuh suburnya multipartai yang ada di Indonesia. Namun, suasana kehidupan dari pemerintahan Indonesia sendiri itu menjadi uh, permasalahan ataupun bumerang bagi penguasa dari Orde Lama, karena banyaknya partai ternyata menjadikan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif. Jadi karena terlalu banyaknya partai itu mungkin menjadikan tidak efektif, jadi kebingungan ataupun membingungkan begitu. Nah, dalam suasana tersebut dalam suasana tersebut dalam situasi tersebut, eh, akhirnya dipilihlah keputusan yang diambil bagaimana menyederhanakan kehidupan partai politik melalui demokrasi terpimpin pada masa Soekarno, dan Presiden Soekarno mencoba menerapkan gaya kepemimpinan represif yang menyebabkan beberapa partai politik pada saat itu dibubarkan, dan ada yang diakui, ada yang tidak diakui, bahkan banyak yang ditolak seperti itu. Dan untuk mendapatkan pengakuan sebagai partai politik, setelah diidentifikasi ternyata banyak latar belakang pembubaran partai politik pada akhirnya pada masa Orde Lama tersebut. Dan itu didasarkan kepada beberapa kenyataan. Ini yang pertama itu kayak seperti kerapuhan sistem pemerintahan, terus efektivitas pemerintahan dan kecenderungan penguatan kekuasaan presiden seperti itu. Nah, dalam kondisi politik ini sendiri, contohnya itu seperti Bung Hatta itu cenderung memihak konservatisme orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, bahkan kolaborasi dalam namun bukannya menguatkan rakyat yang paling banyak berkorban untuk revolusi, tapi hanya ke orang-orang yang berpendidikan seperti itu. Nah, uh, terus ada meruncingnya pertikaian partai politik. Jadi ada kabinet-kabinet segera menimbulkan permusuhan dengan pihak-pihak yang lain. Jadi anggota kabinet itu saling menjustifikasi satu sama yang lain. Nah, kabinet itu silih berganti membawa ketidakpastian. Jadi terus berganti-ganti. Jadi nggak ada kepastian di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada demokrasi liberal Barat gagal diterapkan di Indonesia. Nah, kegagalan demokrasi Barat ini bisa kita lihat dari banyaknya aliran partai politik yang bertarung, seperti mudahnya anggota-anggota elit berpindah aliran lain sesuai dengan ambisi dan keadaan. Jadi tidak ada keyakinan dan keteguhan untuk di dalam satu ambisi. Jadi berpindah-pindah seperti itu. Selanjutnya itu ada keinginan daerah untuk membentuk sistem baru, membangkang karena adanya daerah dan dominasi politik Jawa. Seperti contohnya itu Darul Islam, seruan pendirian Sumatera Utara Merdeka, seperti itu. Jadi tidak kontekstual dengan yang seharusnya. Jadi banyak daerah-daerah itu yang ingin mendominasi politiknya sendiri seperti itu. Nah, rumusan masalah yang ketiga ini kami ambil apa saja organisasi pra-kemerdekaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya partai politik pada masa Orde Lama. Nah, lahirnya partai politik itu menandai adanya kesadaran masyarakat Indonesia pada saat itu bahwasanya semua organisasi baik yang bertujuan nasional seperti
Budi Utomo, terus ada Muhammadiyah, terus beberapa organisasi yang lainnya itu beraraskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, ada dari PNI, Partai Katolik, terus ada peranan dari Pergerakan Nasional untuk Indonesia Merdeka seperti itu. Terus kehadiran partai politik juga pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah didirikannya Dewan Rakyat, ternyata gerakan ini tuh beberapa partai itu diteruskan di dalam badan-badan penyelenggaraan negara seperti itu. Contohnya pada tahun 1939 itu terdapat beberapa praksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu contohnya seperti Praksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Tamim, terus ada PPBB atau yang biasa disebut dengan Perhimpunan Pegawai Bestutur Bumi Putra. Nah, di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesia Nation Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin itu juga ada. Nah, setelah maklumat 3 November 1945 berlaku, ternyata berdiri partai-partai politik di Indonesia merupakan partai politik yang berdiri pada masa awal kemerdekaan. Jadi pada masa awal kemerdekaan di masa Orde Lama itu tepatnya pada tanggal 3 November 1945 itu berdiri partai-partai politik di Indonesia. Contohnya ini ada, kalau tidak salah ada 10 partai politik. Yang pertama itu ada Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin, itu didirikan pada tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman. Nah, yang kedua itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, itu didirikan pada tanggal 29 Januari 1946 dengan pimpinannya itu Pak Sidik Joyo Soekarto. Terus yang ketiga itu ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, itu didirikan pada tanggal 20 November 1945 dan dipimpin oleh Bapak Amir Syarifuddin. Seperti itu. Terus selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan pada tanggal 7 November 1945 dengan pimpinan Mr. Muhammad Yusuf. Nah, di sini itu partai PKI itu kita ketahui dalam sejarah bahwasannya merupakan salah satu partai pengkhianat negara, di mana paham komunis yang mereka ambil juga terjadi pembunuhan 7 pahlawan revolusi pada G30 SPKI, dan itu merupakan sejarah kelam bagi bangsa ini, bahwasannya ada sistem politik Indonesia yang dinilai sangat kejam dan kelam, dan semoga itu tidak terulang kembali kepada bangsa kita untuk kedepannya. Selanjutnya ada Partai Buruh Indonesia atau disingkat dengan PBI. Nah, partai ini didirikan pada tanggal 8 November 1945 dengan pimpinannya itu ada Bapak Nyono. Partai Jelata RPJ juga didirikan pada tanggal 8 November 1945 dengan pimpinannya itu ada Sultan Dewanis. Dan selanjutnya ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, didirikan pada 10 November 1945 dengan pimpinannya itu Dr. Prabowo Winoto. Dan juga ada Partai Rakyat Sosialis atau disingkat dengan PRS, didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinannya itu Sultan Syahrir. Selanjutnya juga ada Partai Persatuan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Arjun Laksana. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian mengenai partai politik dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Lama. Tujuan penelitian dari kami yang pertama adalah untuk mengetahui faktor penyebab munculnya multi partai pada masa Orde Lama. Dan yang kedua, untuk mengetahui sistem politik Indonesia terhadap partai politik pada masa Orde Lama. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui organisasi yang menjadi cikal bakal partai politik masa Orde Lama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu partai politik. Menurut Miriam Budiarjo, menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi partai politik itu adalah suatu organisasi kelompok yang memiliki tujuan untuk mencapai kekuasaan politik atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik seperti melalui partisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Jadi partai politik ini dapat memiliki berbagai pandangan ideologi atau program-program politik yang berbeda-beda dan berusaha untuk menarik dukungan dari masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya.
selanjutnya adalah definisi menurut bahwa partai politik merupakan tempat atau wadah yang cukup sempurna bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan merupakan bentuk jaminan negara dalam hal kedaulatan rakyat dan berdemokrasi. Jadi di sini dapat disimpulkan atau kita dapat tahu poin dari definisi UMAM MK, yaitu partai politik itu adalah sebagai alat tampung atau sebagai penampung aspirasi dari masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Yang pertama ada landasan teori. Apa itu sistem politik? Sistem politik suatu negara tentu mengikuti suatu paham politik sendiri dengan ideologi negara masing-masing negara yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit. Papasi 2010. Yang selanjutnya ada pembentukan parpol Orde Lama. Nah, seperti yang dijelaskan pada maklumat nomor 10 3 November 1945 bahwa menganjurkan pembentukan partai politik karena pada masa pasca kemerdekaan supaya bangsa Indonesia tidak dianggap diktator. Majid A 2021. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan faktor penyebab banyaknya parpol pasca kemerdekaan menurut Efriza 2015 20 sampai 25. Dikeluarkannya maklumat 3 November 1945 yang bertujuan pertama sebagai tonggak awal kemerdekaan Indonesia, yang kedua sebagai bentuk kebebasan membentuk partai politik, dan yang terakhir supaya bangsa Indonesia tidak dianggap diktator oleh negara lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yakni terkait bagaimana sih sistem politik Indonesia pada era Orde Lama itu seperti apa. Nah, untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Nah, yang pertama untuk sistem politik pada era Orde Lama itu sendiri, itu sudah mulai dibentuknya. Awal mula terbentuknya demokrasi di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa adanya pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955, di mana di dalam maklumat itu kan juga dijelaskan bahwa ada 2 tahap pemilu pada tahun 1955. Yang pertama itu pada tanggal 29 September tahun 55 itu untuk memilih anggota-anggota DPR. Dan untuk yang kedua itu tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituan. Jadi ada 2 tahap menurut maklumat E. Dan untuk mengapa pada pemilu 1955 ini dianggap pemilu paling demokratis? Karena apa? Karena yang pertama itu dari segi konsentrasi pemilunya, partai politiknya itu belum terlihat condong ke arah negatif gitu loh. Jadi partai itu masih bersaingnya itu benar-benar masih lurus ya, bisa dikatakan kalau secara masih belum ke arah negatif seperti adanya money politik itu masih minim. Dan bahkan untuk yang kedua itu terkait dari partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Saya kutip dari berita kompas.com menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 1955 mencapai 87,66%, dan itu benar-benar sangat tinggi jika dibandingkan dari pemilu dari tahun ke tahun. Jadi maka dari itu mengapa tahap pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis. Penjelasan dari saya, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Angkat Pratama dari HKNUM Angkatan 22. Saya dari kelompok 1 dan 2 ingin menjelaskan tentang cikal bakal partai politik di Indonesia. Kita bisa melihat sendiri pada tabel di belakang saya. Di situ menunjukkan bahwa organisasi yang menjadi cikal bakal partai politik di Indonesia mulai didirikan pada tahun 1912. Dan organisasi tersebut telah memiliki ideologi tertentu yang nantinya menjadi dasar perjuangan partai itu. Namun, partai politik modern dan yang benar-benar bersaing pada pemilu pada tahun 1955 mulai berdiri sejak tahun 1920-an, ketika di mana Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan, kemudian disusul dengan PARI di tahun 1927 dan diikuti oleh organisasi dan partai politik lainnya. Selanjutnya ada juga pada tahun 1939 terjadinya kerjasama partai politik dan ideologi atau aliran politik yang sama. Misalnya berdiri GAPI yang merupakan gabungan partai-partai nasionalis, dan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, membentuk KRI, Komite Rakyat Indonesia, yang berusaha menjadi payung bagi partai-partai Islam di Indonesia. Baik, dari tabel di belakang kita bisa mengambil beberapa contoh partai yang mungkin sering kita dengar, yaitu pada tahun 1912 ada Independent Parties yang bertujuan untuk menyatukan
masyarakat Hindi dan masyarakat Bumi Putra. Dan ada juga organisasi yaitu NIFB, yaitu organisasi bola yang dimiliki oleh Belanda, dan ada juga beberapa partai Kristen, Protestan, dan Katolik. Ada juga Partai Sosial Demokrat, Partai Komunis, contohnya yang sering kita dengar yaitu yang paling besar di tempat kita yaitu PKI. Ada juga Partai PNI, Partai Nasional Islam Nasional Indonesia, dan ada juga PNI baru yang pada tahun 1931 didirikan. Namun ini hanya partai setelah kemerdekaan Indonesia dan belum termasuk partai-partai yang baru ini dan sebelum Orde Baru, ini masih Orde Lama ya teman-teman. Jadi inilah beberapa partai-partai di zaman Orde Lama, dan ada beberapa partai yang sudah musnah dan tidak ada lagi di zaman sekarang, namun ada beberapa partai juga yang hanya mengganti namanya. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu yang pertama, faktor penyebab banyaknya partai politik pasca kemerdekaan yakni karena adanya maklumat X 3 November 1945. Maklumat ini berisi tentang mendorong pembentukan partai politik sebagian dari demokrasi untuk persiapan pemilu tahun 1946. Yang kedua, sistem politik Indonesia pada saat Orde Lama berlandaskan demokrasi. Yang ketiga yaitu organisasi yang menjadi cikal bakal pembentukan partai politik pada pra kemerdekaan, salah satunya yakni Budi Utomo dan Serikat Islam yang menjadi PNI dan PKI. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari pembahasan materi kali ini, itu yang pertama, diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait sejarah SPI pada masa Orde Lama. Yang kedua itu karena pemilu 1955 dianggap pemilu yang paling demokratis dan bisa menjadi pembelajaran dan contoh pelaksanaan pemilu pada tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terkait sejarah partai politik pada masa Orde Lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 dan 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.